yang dijanjikan Allah tentang kehidupan setelah dunia, ada alam barzah, ada malaikat, ada pahala dan dosa, ada surga neraka, itu semua nyata. Bagi kita saat ini keyakinan perkara gaib yang kita harus meyakini. Orang-orang kafir tidak akan percaya itu. Tapi kalau sudah Allah cabut nyawanya, ruhnya sudah tidak lagi bersama badannya, dipindah ke alam barzah, baru mereka percaya. Nah, kalau sudah nanti dipindah ke alam barzah, lalu dipindah lagi ke alam akhirat, ternyata orang-orang yang di dunia tidak percaya kepada Allah akan ada penyesalan. Termasuk ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan dengan yang tidak sebenarnya, mau menampakkan orang kafir ada harapan biar bisa melihat Allah, tapi kenyataannya langsung dihijab, maka menyesal sekali mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, para hadirin, semoga Allah memberikan bimbingannya kepada kita dan terus menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Hadirnya kita ke tempat ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah. Kita tidak mungkin bisa menghadiri, memenuhi panggilan Allah melalui lisan muazzin, lalu kita bersama dengan imam sholat, tidak mungkin bisa menghadiri tanpa izin dan bimbingan Allah. Karena itu sangatlah penting dalam sholat kita memahami dan menghayati pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Di dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir, kenapa kita kan sudah dapat hidayah, sudah jadi orang Islam, kok masih meminta hidayah kepada Allah? Maknanya, meskipun sudah jadi orang Islam, belum tentu bisa melaksanakan Islam, karena bimbingan Allah sangat kita butuhkan. Maka meminta setiap saat dalam sholat merupakan kewajiban, dan bacaan itu ada pada suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus, jalan orang yang kau beri nikmat, bukan orang yang kau sesatkan, bukan pula orang yang dimurka oleh Allah. Para jamaah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadisnya panjang. Kita sampai pada hadis 48 yang diriwayatkan oleh Imam
ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Meskipun panjang, kita tidak akan memaksakan diri untuk menyelesaikan malam ini. Barangkali akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk malam ini kita sampai di mana? Nanti kita lihat sesuai dengan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna an-nasa qalu ya Rasulullah. Dari Abu Hurairah bahwasanya manusia, orang-orang, yakni para sahabat, ada yang bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita akan melihat Rabb kita nanti pada hari kiamat? Akan melihat Allah pada hari kiamat nanti. Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan sahabat yang tentu memiliki rasa rindu untuk bisa berjumpa dan melihat Allah. Kita pun percaya kepada Allah, yakin kepadanya, bertawakal, juga memiliki kerinduan yang sama. Nah, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang juga muncul dalam diri kita mungkin. Karena itu bertanya sahabat, apakah kita akan melihat Allah nanti pada hari kiamat dengan penglihatan mata, dengan penglihatan mata kita? Maka Rasul bersabda, qala hal tumaruna fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahabun. Bukankah kalian, apakah kalian terhalangi ketika melihat bulan purnama yang tidak ada sahab, awan yang menghalangi? Qalu la ya Rasulullah. Tidak ya Rasulullah. Bisa melihat bulan purnama dengan jelas dengan mata kepala, dan kita pun juga bisa menyaksikan. Qala fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Bertanya lagi, apakah kalian pada matahari yang kalian lihat apakah terhalangi, yang tidak ada awan, apakah terhalangi, apakah terganggu penglihatan kalian terhadap matahari? Qalu la, menjawab tidak. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Bersabda Rasul, maka sesungguhnya kalian kelak akan melihatnya, melihat Allah juga seperti itu. Maknanya nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman saja yang akan melihat Allah dengan penglihatan mata dan penglihatan hati, penglihatan yang jelas, tetapi bukan melihat seluruh Allah, hanya penglihatan yang terbatas. Kita melihat matahari, melihat bulan purnama dengan mata kepala kita, tetapi dengan penglihatan yang terbatas, bukan melihat seluruh bulan. Di belakang bulan ada apa, itu terbatas kita melihatnya. Berkaitan dengan melihat Allah, para jamaah sekalian, ini merupakan keyakinan kita. Hanya orang-orang yang beriman yang akan melihat Allah dengan yang sebenarnya. Ini merupakan keistimewaan. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, oleh Allah dibikin
seakan mau melihat tetapi ada hijab. Maka penjelasannya innal kuffara yarawnahu summa yuhjabuna anhu. Orang-orang kafir mau melihat Allah tetapi langsung dihijab, ada penghalang. Fatakunul hijab hasratan alaihim wa nadamah. Maka hijab untuk bisa melihat Allah menjadi penyesalan dan merasa rugi. Ya, sekarang orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir tidak percaya. Tapi kalau sudah dikumpulkan nanti pada hari kiamat, jangan hari kiamat, ketika sudah mati baru mereka percaya. Kan itu yang sering kita dengar ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah, kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Maksudnya semasa hidup beribadah sampai kalau kamu sudah mati baru kamu yakin. Yang dijanjikan Allah tentang kehidupan setelah dunia, ada alam barzah, ada malaikat, ada pahala dan dosa, ada surga neraka, itu semua nyata. Bagi kita saat ini keyakinan perkara gaib yang kita harus meyakini. Orang-orang kafir tidak akan percaya itu. Tapi kalau sudah Allah cabut nyawanya, ruhnya sudah tidak lagi bersama badannya, dipindah ke alam barzah, baru mereka percaya. Nah, kalau sudah nanti dipindah ke alam barzah, lalu dipindah lagi ke alam akhirat, ternyata orang-orang yang di dunia tidak percaya kepada Allah akan ada penyesalan. Termasuk ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan dengan yang tidak sebenarnya, mau menampakkan orang kafir ada harapan biar bisa melihat Allah, tapi kenyataannya langsung dihijab, maka menyesal sekali mereka. Sedangkan orang-orang beriman akan melihat Allah fi daris salam, di surga Darussalam, dengan penglihatan yang tidak bisa dibayangkan dengan apapun, tidak bisa dibandingkan, dan sekarang kita tidak bisa membayangkan. Ada penjelasan orang-orang beriman yang akan melihat Allah nanti pada hari Jumat. Seperti mana orang-orang ketika di dunia ada panggilan untuk sholat Jumat, lalu mereka berbondong-bondong pergi dari rumah menuju masjid. Jadi meninggalkan kemah-kemah, tempat tinggalnya, meninggalkan istri-istri bidadarinya, menuju sebuah tempat yang hari Jumat mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga akan melihat Allah pada hari Idul Fitri. Nanti maksudnya di surga ada hari raya. Ada hari Jumat juga, ada hari raya. Cuman bukan seperti di dunia, Pak ya. Kita cukup beriman, tidak perlu membayangkan. Karena memang tidak akan pernah mampu membayangkan kehidupan di akhirat. Lalu ketika melihat Allah, dengan melihat mata kita dan mata hati melihat Allah, ada kenikmatan, bahkan kalah semua kecantikan bidadari, istri-istri kalah dengan keelokan Allah. Akan melihat Allah dengan terasa indah. Bahkan dijelaskan ketika melihat Allah, dia tidak menyadari betapa indahnya, tidak menyadari dirinya. Bahkan dia lupa di kanan dan kirinya. Dia melihat Allah dalam kesendirian. Ini jangan dibayangkan, Pak ya. Nanti melihat Allah terbayang tulisan Allahu yang digambarkan di mana? Di TV-TV misalkan. Enggak seperti itu.
Allahu ada tulisan, ada lafaz Allahu bercahaya. Bukan begitu, Pak. Pokoknya apa yang dijelaskan Rasul melalui hadis-hadisnya cukup kita percaya, jangan dibayangkan. Tidak akan pernah mampu. Tapi dengan karunia dan rahmatnya nanti kita akan dikasih peluang bisa melihat Allah. Termasuk kaum perempuan. Tetapi di sini ada perbedaan di kalangan para ulama. Perempuan itu apakah melihat Allah atau tidak? Maka terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan para bidadari akan ada di tenda-tendanya sesuai dengan firman Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana yang nikmat Rabbmu mana yang kamu dustakan? Hurum maksuratun fil khiyam. Hur, bidadari-bidadari maksurah yang berada di tenda-tenda. Mereka menunggu suami-suaminya. Kalau suaminya keluar, mengantar suaminya di balik pintu. Tidak akan kembali duduk sampai suaminya datang baru masuk dan kembali bersanding di atas dipan-dipan yang terbuat dari sutra tebal dan tipis. Ada di dalam tenda-tenda. Sehingga menurut sebagian ulama para wanita tidak melihat Allah karena mereka menanti suaminya di dalam tendanya. Ada yang berpendapat para wanita akan melihat Allah sama dengan kaum laki-laki berdasarkan keumuman hadis ini. Innakum tarawna rabbakum lailatal badri. Innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah dengan penglihatan mata dan hati seperti mana melihatnya manusia melihatnya kalian ke bulan purnama. Dari hadis ini menurut sebagian ulama wanita pun juga akan melihat Allah. Pendapat yang ketiga, wanita akan melihat Allah, para bidadari, dengan waktu yang terbatas, yakni hanya pada hari-hari raya. Hari raya. Tapi kalau hari Jumat tiap pekan tidak bisa, hanya pada hari raya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ketika melihat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat yang besar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, qalu, Rasul bersabda, yusyarun nasu yaumal qiyamati, akan dikumpulkan manusia nanti pada hari kiamat. Fayaqul man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Lalu akan berfirman Allah pada hari kiamat, barang siapa yang menyembah sesuatu maka ikut dia yang disembahnya. Faminhum man yattabi' asy-syams. Ada di antara manusia yang mengikuti matahari karena di dunia menyembah matahari, dewa cahaya matahari. Di zaman Nabi Ibrahim ada Raja Namrud, yang disembah adalah matahari, bulan juga, dan bintang-bintang. Selain itu patung-patung yang dibikin juga disembah. Makanya ketika Nabi Ibrahim masih kecil, yang memiliki fitrah yang lurus, bertanya kepada ibunya, ibuku siapa sih yang menciptakan saya? Dia menjawab, yang menciptakan kamu ya bapak dan ibumu. Terus yang menciptakan bapak dan ibu siapa? Ya kakek dan nenekmu. Yang menciptakan mereka siapa? Ya orang tuanya mereka.
Akhirnya pertanyaan demi pertanyaan ibu dan bapaknya tidak mampu menjawab. Dan tidak puaslah Nabi Ibrahim keluar, ini masih kecil, keluar mencari siapa sih sang pencipta. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukabah. Ketika datang malam, Nabi Ibrahim masih kecil melihat bintang. Haza rabbi, mungkin ini Tuhanku, Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Setelah hilang bintang-bintang di waktu subuhnya, berkata, saya tidak suka dengan yang hilang, yang tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Maka ketika melihat bulan, falamma ra'al qamara bazighan, bulan terbit, qala hadza rabbi, mungkin ini Rabbku. Falamma afala qala, ketika tenggelam bulan itu berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Kalau Rabbku sang penciptaku tidak menunjukkan siapa yang sebenarnya dia, lalu aku menyembah kepada bulan ini, maka aku termasuk orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Setelah melihat matahari terbit, inilah mungkin Tuhanku, hadza akbar, ini lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Falamma afalat, ketika tenggelam matahari di waktu sorenya, maka Allah memberikan wahyu, memberikan pengetahuan bahwa yang menciptakan, yang harus disembah bukan matahari, bulan atau bintang, yang semua itu disembah oleh manusia dan Raja Namrud di saat itu. Maka memproklamirkanlah Nabi Ibrahim, ya kaum inni bari'um mimma tusyrikun, wahai bangsaku, wahai kaumku, saya sekarang berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yang kalian persekutukan, kalian sembah selain Allah. Baru ayatnya kan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Lah orang-orang ketika di dunia menyembah selain Allah, nanti akan diperintah oleh Allah ketika di padang mahsyar, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Kata Allah, barang siapa yang menyembah sesuatu selain Allah, ikuti saja yang disembahnya. Akan berdiri di belakangnya umatnya, pengikutnya, yang jadi pemimpinnya adalah yang disembahnya, akan berdiri di belakangnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man yattabi'ul qamar, ada yang mengikuti, di antara mereka ada yang mengikuti bulan, karena ketika di dunia menyembah bulan. Wa minhum man yattabi'it tawaghit, di antara mereka ada yang mengikuti togut. Togut jamak dari tawaghit, artinya bentuk apa? Bentuk mufradnya dari tawaghit itu togut. Jamak dari togut ya tawaghit. Apa pengertian tawaghit di sini? Ada yang mengartikan togut asyaiton, ada lagi yang mengartikan qila as-sanam, patung yang disembah, setan. Ya, ada agama penyembah setan, namanya agama Kabbalah. Itu merupakan bikinan Yahudi yang pengikutnya, penganutnya menyembah setan atau satanisme. Targetnya adalah anak-anak muda, generasi-generasi, dengan memberikan lambang-lambang seperti tengkorak, terus lambang setan, darah, dan kemudian disebarkan di kalangan muda-mudi. Walaupun banyak para pemuda kita tidak mengaku sebagai penganut agama Kabbalah, tapi simbolnya sudah betul-betul dipakai.
disablon, di kaos-kaos, dijadikan stiker, kemudian disebar gantungan kunci, gambar tengkorak, gambar darah, pisau berdarah. Itu termasuk lambang-lambang dari agama Kabalah, penyembah setan. Ini turunan dari Freemasonry, gerakan Yahudi bawah tanah, menciptakan satu agama penyembah setan. Nanti penganutnya meskipun bukan mengaku sebagai penganut agama Kabalah, tapi paling tidak gaya hidupnya seperti penyembah setan. Itu sudah masuk, Pak. Anak-anak zaman sekarang kalau sudah menggunakan lambang itu, otomatis sudah, meskipun tidak mengaku kami penganut agama Kabalah, penyembah setan, tapi lambangnya itu. Jadi memang halus penyembah setan. Dan juga muncul penyembah setan ini nanti melalui seperti memunculkan musik yang isinya tentang bagaimana menyembah setan, bagaimana ada unsur-unsur sihir, termasuk juga melalui konser-konser itu. Nah, ini salah satunya. Terus para jemaah, tagut itu juga ada yang mengartikan sonam, patung. Ada al-ausan, ada as-sonam. Kalau as-sonam adalah patung yang dipahat dari batu dan kayu, seperti di zaman Abu Jahal itu, patung dipahat dari kayu, dari batu, kemudian ditempatkan di tempat-tempatnya. Ada yang namanya al-ausan, berhala yang tidak dipahat. Ya, mungkin berhala tidak dipahat, mungkin berupa manusia, raja yang disembah, atau apapun. Ada yang mengartikan at-taghut kullu ma ubida min dunillah wa sadda an ibadatihi, setiap sesuatu yang disembah selain Allah dan dia menghalangi dari beribadah kepada Allah. Jadi kalau ada siapapun menjadi penghalang lalu dia diikuti, itu juga menyembah dan mengikuti selain Allah. Ada yang mengartikan tawagid as-sahir, tukang sihir. Ada yang mengartikan al-kahin, tukang dukun, tukang tenung. Ini erat kaitannya tukang sihir dengan dukun, perdukunan. Nah, kalau di negara-negara luar banyak orang yang menyembah kepada tukang sihir, banyak yang menyembah. Yang penting mempunyai kekuatan mistis. Ini dianggap sebagai turunan dewa atau paling tidak setengah dewa, dan itu mudah saja. Maka orang yang beriman kepada Allah sebenarnya tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang seakan-akan ajaib, karena jin bisa menciptakan hal yang di luar logika manusia, Pak. Jin itu bisa. Ada seseorang di Pakistan, ada seseorang namanya Islam ini, penampilannya bagus, dia memiliki jutaan pengikut, dia bisa menyembuhkan penyakit apapun hanya dengan menunjuk sembuh. Kalau di Indonesia kan ada yang lagi viral, di Pakistan ada lebih dahsyat lagi, pengikutnya banyak. Jadi kalau sampai pengikutnya mengklaim ya mungkin mendapatkan titisan ketuhanan atau dewa, ini sama juga menyembah kepada orang yang bersangkutan. Padahal sebenarnya biasa saja. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, lalu kita lanjut. Wa tabqa hadhil ummatu, dan yang tersisa umat ini, kata Rasul. Berarti Rasul menceritakan umat-umat terdahulu ada yang menyembah berbagai macam Tuhan yang mereka ciptakan.
Ya, pada umat Rasul juga ada yang menyembah selain Allah. Maka yang tersisa umat ini, umat Rasulullah, yakni al-ummat al-Muhammadiyah, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sini bukan berarti ormas Muhammadiyah, Pak, ya. Ini maksudnya secara umum. Cuman kita tetap berharap semua warga Muhammadiyah bisa menyembah kepada Allah dan nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan selamat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fiha munafikuha, ternyata pada umat ini, kata Rasul, yang dikumpulkan nanti padang mahsyar, di padang mahsyar pada umat ini ada munafik-munafiknya. Fayatihimullahu azza wa jalla, lalu ketika umat Muhammad berkumpul, di situ juga banyak munafik. Ketika di dunia mereka mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, lisannya, tapi walam tu'min qulubuhum, hakikatnya hatinya tidak beriman, lisannya saja yang beriman. Nah, itu orang munafik. Nah, ketika dikumpulkan bersama di padang mahsyar orang beriman dan orang munafik, fayatihimullahu azza wa jalla fayaqul, lalu Allah datang kepada mereka dan berfirman, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Sekali lagi para jamaah, ketika menyebut misalkan Allah datang, kita jangan sampai membayangkan seperti datangnya makhluk. Ini ada orang baru datang, baru masuk ke masjid, jangan kita bayangkan seperti itu. Karena tentang Allah kita tidak akan mampu, cukup kita beriman saja, tidak akan bisa membayangkan. Lalu Allah datang, ana rabbukum, saya Rabb kalian, kata Allah. Fayaqul, dan mereka berkata, hadza makanuna, di sini adalah tempat kita, tunggu saja di sini, maksudnya hatta ya'tiyana rabbuna, sampai datang Rabb kami, sampai datang pencipta kita Allah. Allah datang. Fa idza jaa rabbuna arafnahu, kalau sudah datang Rabb kita, kita sudah kenal Allah. Yang berkata semacam ini adalah orang-orang yang beriman. Kalau Allah datang, kita pasti kenal, karena memang janjinya begitu. Fayatihimullahu azza wa jalla fayaqul, lalu datang Allah kepada mereka dan berfirman, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, lalu orang-orang beriman mereka berkata, anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Rabb kami. Siapa yang mengatakan? Orang beriman. Yang orang-orang munafik tidak mengatakan anta rabbuna, karena mereka tidak bisa melihat Allah. Walaupun dikumpulkan di tempat yang sama dengan orang beriman, karena mengaku beriman lisannya, tapi ketika Allah menampakkan kepada orang beriman, orang munafik terhalangi pandangannya. Mereka mendapatkan gelap di saat itu. Yang sering imam itu membaca, imam sholat membaca ayatnya, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum. Pada hari orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, itu pada hari kiamat di padang mahsyar, tunggu kami, naktabis min nurikum, kami butuh minta cahaya kalian. Orang beriman bercahaya, orang munafik gelap. Minta cahaya kepada orang beriman, bagi-bagi biar kita juga bisa jalan. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, lalu ada yang berkata, kembali ke belakang, gak usah mengikuti orang beriman, kalian sudah ada pemisah antara kalian dengan orang beriman. Cari faltamisu nura, cari cahaya sendiri, jangan minta-minta kepada cahaya orang beriman.
Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Lalu dibuatlah penghalang antara mereka yang beriman dengan orang yang munafik. Yang penghalang itu bab, ada pintunya. Fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihil azab. Di dalam pintu ada rahmat yang memasukinya hanyalah orang-orang beriman, di luarnya azab. Yunadunahum, lalu orang-orang munafik berkata, memanggil orang yang beriman yang sudah terpisah, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian di dunia? Kami juga beriman, percaya kepada Allah, kami juga sholat. Qalu bala, iya, kalian memang betul bersama kami, walakin fatantum anfusakum, kalian justru mencelakai diri sendiri. Imannya di mulut saja tapi tidak di hati, mengatakan Islam dengan lisannya tapi tidak mau mengamalkan yang sebenarnya. Wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil gharur. Kalian ini cuma nunggu, kalian ini tertipu oleh angan-angan urusan dunia. Setan pun juga menipu kalian sehingga tidak betul-betul beriman. Nah, akhirnya mereka mendapatkan kepastian dari Allah, dipisah. Orang yang beriman terus berjalan menuju satu suara, satu sirat yang akan menghantarkan ke surga, sedangkan orang munafik tidak bisa maju, tetap di tempat dengan keadaan gelap. Kan gitu sering ayatnya kita dengar. Gimana ayatnya? Ulama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama alaihim qaumu. Kalau terang mereka bisa maju, tapi kalau gelap tetap di situ. Jadi Allah memang ngasih cahaya gelap, mati hidup, mati hidup, biar mereka tersiksa sebenarnya orang-orang munafik ini. Mudah-mudahan kita selamat dari kemunafikan. Fayad'uhum, lalu Allah memanggil mereka yang beriman yang sudah dipisah dari orang munafik. Fayudrabu siratu bainadh dhahrani jahannam, maka dibentangkanlah as-sirat, sebuah titian yang ada di atas jahannam dari padang mahsyar, yang sirat itu akan menghubungkan ke surga, ke halaman surga. Kita pernah membahas pada pertemuan sebelumnya, sudah lama, semoga masih ingat ya, tentang perjalanan manusia dari barzakh sampai akhirat. Ini kita mengulang lagi sedikit. Maka Allah Subhanahu wa taala membentangkan as-sirat, titian. Sudah insya Allah ya. Ya, saya kira cukup dululah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangannya. Kafa bihadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.